Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mofi Royhan. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film unik yang berjudul Little Shop of Horrors. Film ini dirilis pada tahun 1986. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang handset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja cus ke alur ceritanya, selamat menonton. Cikiu. Di awal film kita langsung diperlihatkan seorang karyawan toko bunga yang bernama Seymour. Sebagai pekerja di toko tersebut, Seymour tidaklah sendirian dan ia mempunyai rekan kerja yang bernama Audrey. Tapi bedanya Audrey sangatlah dipedulikan oleh pemilik toko yang bernama Pak Musnik. Sedangkan Seymour selalu kena marah akibat kecerobohannya dalam bekerja. Apalagi Pak Musnik memiliki tingkat emosi yang sangat tinggi. Karena toko bunga miliknya sudah berbulan-bulan tidak dikunjungi oleh pembeli. Saking sepinya, mereka bertiga pun sampai bingung mau ngapain lagi di dalam toko itu. Mau gak mau, Pak Musnik pun memutuskan akan menutup tokonya itu mulai dari esok pagi sampai waktu yang tidak diketahui. Sampai akhirnya Audrey memberikan ide kepada Pak Musnik mengenai tanaman aneh dan unik yang ditemukan oleh Seymour di halaman belakang toko. Namun Pak Musnik tidaklah yakin tokonya akan menjadi ramai dengan mengandalkan tanaman aneh yang sudah ditemukannya. Bahkan Seymour sendiri juga tidak yakin akan semenarik apa sih tanaman ini jika dilihat oleh pengunjung. Tapi luar biasanya, belum sampai beberapa detik sudah ada satu pelanggan yang tertarik dengan tanaman itu. Sudah jelas Pak Musnik sangat bingung sekaligus senang dikarenakan banyak sekali pengunjung yang tiba-tiba datang ke toko ini. Alhasil Audrey, Seymour dan juga Pak Musnik memutuskan untuk tidak menjual tanaman aneh itu, melainkan ia menggunakannya sebagai daya tarik agar seluruh pengunjung membeli tanaman yang lain. Lalu Pak Musnik yang merasa bangga dengan ide dari dua karyawannya langsung mengajak mereka berdua untuk makan malam pada malam ini. Akan tetapi Audrey harus menolak ajakan itu karena ia sudah berjanji dengan pacarnya untuk malam mingguan. Di sisi lain, Pak Musnik berkata bahwa Audrey sangat sering menjadi korban kekerasan selama ini. Sedihnya lagi, makan malam pun tidak jadi diadakan dan Pak Musnik menyuruh Seymour untuk merawat tanaman itu sebagai tugas tambahan. Kalau dipikir-pikir, memang gak ada lagi sih hiburan bagi Seymour selain tanaman aneh yang ia temukan itu. Hanya saja bukan itu permasalahannya, melainkan Seymour sama sekali tidak tahu kenapa tanaman ini menjadi layu dalam seketika. Padahal ia sangat rajin untuk memberikan pupuk, menyiramnya dan juga menjemur tanaman itu pada siang hari. Sampai suatu ketika, tangannya Seymour terkena duri dari tanaman lain dan mengeluarkan darah melalui jari telunjuknya. Disinilah Seymour merasa ada yang aneh dengan tanamannya, yang dimana tanaman itu malah bergerak secara tiba-tiba sambil menyuruh Seymour untuk menyuapi sesuatu. Tidak lain tidak bukan, satu-satunya makanan yang diminta adalah darah yang berada di jari Seymour. Hebatnya lagi, tanaman itu sadar jari mana yang mengeluarkan darah dan jari mana yang tidak mengeluarkan darah. Tidak ada lagi pilihan lain bagi Seymour sendiri dan secara terpaksa ia harus menyuapi tanaman tersebut dengan tetesan darahnya. Bisa kalian lihat sendiri, setelah disuapin tanaman itu malah menelan darah segar dari jari Seymour. Dan takjubnya, dengan beberapa tetes saja sudah membuat ukurannya bertambah besar beberapa senti. Singkat cerita, dikarenakan ukurannya yang terus bertambah dari hari demi hari, Seymour pun diundang oleh radio setempat untuk menjelaskan fenomena itu. Tapi satu-satunya hal yang tidak diketahui oleh orang lain sampai saat ini bahwa tanaman tersebut selalu menyerap darah dari jari Seymour. Setiap jam, setiap waktu, Seymour selalu menyuapi dengan darah sendiri.
Walaupun ia tidak tahu sampai kapan ia harus melakukan hal tersebut. Apalagi pertumbuhan tanaman itu sangatlah begitu cepat, sampai-sampai ukuran tingginya sudah sama dengan anak remaja. Tentulah daya tarik tersebut membuat warga setempat menjadi antusias untuk datang ke toko ini dan membuat Pak Musnik pusing untuk melayaninya. Yang bikin greget, Pak Musnik sama sekali tidak terlihat peduli kepada Seymour, sedangkan pengorbanan yang sudah dikeluarkan Seymour sangatlah tinggi tanpa pamrih. Alhasil Audrey yang menjadi tempat curhat satu-satunya untuk Seymour langsung berencana mengajaknya jalan-jalan pada malam itu. Lalu kita dialihkan ke pacarnya Audrey yang bekerja sebagai dokter gigi. Tapi dokter gigi yang bernama Orin mempunyai kebiasaan keras yang membuat pasien-pasiennya sampai trauma untuk datang lagi. Kemudian pada malam harinya, di saat Seymour sudah semangat untuk pergi dengan Audrey, Orin malah datang secara tiba-tiba dan menghampiri tempat tinggal Seymour. Dan ternyata selama ini Seymour tinggal di toko bunga milik Pak Musnik dikarenakan ia tidak punya keluarga sama sekali di kota ini. Dari momen inilah Seymour dapat melihat secara langsung bagaimana Orin memperlakukan Audrey. Dengan kata lain, hal ini membuktikan perkataan Pak Musnik bahwa Audrey selalu menjadi korban kekerasan dari pacarnya. Ya, kembali lagi pada kegiatan sehari-hari, tidak ada hiburan bagi Seymour sendiri selain menghabiskan waktu bersama tanaman anehnya itu. Namun baru saja Seymour ingin siap-siap untuk istirahat, tanaman tersebut malah layu lagi secara mendadak. Akan tetapi betapa terkejutnya Seymour setelah mendengar tanaman itu mampu berbicara. Dan tentunya tanaman tersebut malah menyuruh Seymour untuk memberinya makanan pada saat itu. Yang jadi masalahnya, mau bagaimanapun Seymour terus menolak dan juga menghindar. Tanaman tersebut tetap saja memaksa Seymour untuk mencarikannya sebuah makanan. Ketika itu juga Seymour semakin tidak tahu apa sebenarnya yang harus ia lakukan. Lalu secara kebetulan Seymour melihat Orin yang sedang menghukum Audrey untuk pulang sambil berjalan kaki. Sudah jelas Seymour yang melihat hal itu pun tidak bisa lagi menahan emosinya, dan ia langsung mengatur rencana untuk melakukan aksi pembunuhan. Pada esok malam, Seymour pun sengaja datang ke tempat praktik Orin untuk berpura-pura menjadi pasien. Tapi sebelum itu ia harus menunggu satu pasien yang sedang ditangani oleh Orin sendiri. Setelah bermenit-menit Seymour menunggu, kini sampailah pada gilirannya untuk berpura-pura sebisa mungkin. Sebelum menangani Seymour, ia malah menggunakan masker gas yang baru saja ia beli saat berpergian bersama Audrey. Entah apa tujuannya, tapi yang jelas Seymour langsung memanfaatkan kondisi itu untuk menembak Orin. Yang jadi masalahnya, Seymour sama sekali tidak berani membunuh orang dan masker tersebut malah membuat Orin tewas dengan sendirinya. Alhasil jasad Orin yang sudah tewas langsung diseret Seymour sebisa mungkin sampai tiba di toko bunga. Seketika itu pun jasad Orin kembali diseret ke halaman belakang untuk dipotong-potong oleh Seymour sendiri. Di sisi lain, Pak Musnik yang terlihat habis berpergian sedang berjalan menuju rumahnya untuk kembali pulang. Ditambah lagi, rumahnya yang berdekatan di sebelah toko membuat dirinya mendengar suara ayunan kapak milik Seymour. Jadinya, rasa penasaran yang tinggi membuat Pak Musnik mencari tahu dan ia melihat Seymour yang sedang memotong-motong jasad seseorang. Kemudian setelah Seymour selesai dengan urusannya, ia pun langsung menyuapi tanaman itu yang sangat lahap menyantap tubuh Orin. Benar-benar gak kebayang sih kalau tanaman yang ada di depan rumah bisa berubah kayak begitu. Di saat hari telah berganti, Seymour yang deg-degan atas perbuatannya melihat Audrey yang sedang dihampiri oleh dua orang polisi. Ternyata kedua polisi itu menanyai Audrey mengenai hilangnya Orin yang tidak praktik pada hari ini. Mendengar hal itu, Seymour pun langsung mengajak Audrey untuk berbicara panjang kali lebar.
Tapi luar biasanya, setelah itu Audrey malah mengaku bahwa ia sendiri sudah tidak tahan lagi dengan keberadaan Orin. Dalam momen seperti inilah, Seymour menyatakan perasaan kepada Audrey sambil menghibur dengan segala rayuan maut. Lalu Seymour yang sudah selesai menghibur Audrey pun langsung kembali ke toko untuk beristirahat. Tapi ia dikejutkan dengan kehadiran Pak Musnik yang sudah berada di ruangan bawah tanah. Sialnya lagi, Pak Musnik malah mengancam Seymour untuk bertanggung jawab mengenai perbuatan. Yang dimana Pak Musnik menjadi saksi pada malam itu, dan saat itu pun Seymour langsung disuruh untuk mengaku kepada polisi. Akan tetapi dalam waktu sekejap Pak Musnik langsung berubah pikiran sambil menawarkan solusi lain kepada Seymour. Dengan syarat ia akan membiarkan Seymour untuk pergi dari kota ini selama beberapa bulan, sedangkan tanaman itu akan dirawat oleh Pak Musnik sendiri. Namun kenyataannya Pak Musnik sama sekali tidak disambut dengan baik oleh tanaman tersebut, melainkan ia malah menjadi santapan empuk yang dimakan oleh tanaman itu di tokohnya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, bukannya Seymour menjadi buronan, tapi ia malah didatangi oleh banyak perusahaan TV. Yang tentunya perusahaan-perusahaan itu meminta tanda tangan Seymour untuk melakukan wawancara. Apalagi ukuran tanaman itu sudah begitu besar sampai menyentuh platform TikTok. Hanya saja di saat wawancara akan dimulai, tanaman itu malah layu lagi secara mendadak dan membuat seluruh pihak bertanya-tanya. Kemudian Seymour pun langsung mengusir mereka semua pada saat itu dengan alasan ia akan memberi obat kepada tanamannya. Padahal Seymour cuma bingung aja gimana caranya ngasih makan tanaman tersebut dalam keadaan ramai seperti itu. Di tahap inilah Seymour yang tadinya bingung langsung memiliki ide saat melihat pacarnya itu, yang dimana ia berencana untuk menggunakan uang dari perusahaan TV dan juga majalah untuk pergi dari kota ini. Ditambah lagi tanpa kehadiran dari tanaman tersebut, tentunya kehidupan mereka akan menjadi lebih tenang. Di malam harinya, Seymour secara diam-diam akan kabur meninggalkan tanaman itu yang sudah layu tanpa makanan. Namun lagi-lagi Seymour kembali dipaksa untuk mencari makan, yang ujung-ujungnya ia menyetujui hal tersebut. Tetapi karena sudah terlalu terburu-buru, Seymour berencana untuk membeli daging hewan yang sudah diolah pada umumnya. Di saat yang bersamaan, Audrey melihat tanaman itu sedang bergerak-gerak sambil melihat ke arahnya. Sampai-sampai hal tersebut membuat Audrey penasaran dan ia pun langsung pergi ke toko bunga itu. Ketika sudah masuk, Audrey terkejut mendengar tanaman itu yang mampu berbicara kepada dirinya. Tapi sialnya, rasa terkejut itu tidaklah berlangsung lama dikarenakan Audrey langsung ditarik dan ditelan secara hidup-hidup ketika itu juga. Seymour yang sudah tiba langsung menyadari bahwa nyawa pacarnya sedang terancam. Seketika itu pun ia berusaha untuk mengeluarkan Audrey yang sudah tertelan separuh badan. Ya, walaupun Audrey berhasil dikeluarkan secara paksa, namun ujung-ujungnya ia harus tewas karena terkena racun yang berada di dalam mulut tanaman itu. Alhasil Seymour pun menjadi stres berat karena satu-satunya wanita yang ia cintai harus tewas di depan mata. Dari situlah Seymour dengan berat hati langsung menjadikan Audrey sebagai makanan terakhir untuk tanaman tersebut. Setelah selesai menyuapi tanaman itu, Seymour pun tidak tahu lagi harus berbuat apa, melainkan ia langsung berlari ke atap bangunan dan berencana untuk bunuh diri. Hanya saja ia kembali dikejutkan dengan kehadiran wartawan yang sudah berada di bangunan itu. Ternyata wartawan itu mengaku ia sudah mengambil beberapa bagian dari tanaman tersebut pada waktu wawancara, yang dimana hasil dari perbuatannya tidaklah sia-sia dan ia berhasil menanam tanaman yang serupa di rumahnya. Secara mengejutkan, wartawan yang sudah tergiur dengan dolar langsung berencana untuk memproduksi tanaman itu dengan jumlah yang banyak. Dan tentunya ia akan menjual tanaman-tanaman tersebut kepada seluruh masyarakat yang sudah tergiur untuk memilikinya.
Dari ide inilah malapetaka bagi umat manusia akan segera dimulai. Dan sialnya lagi, induk dari tanaman tersebut malah semakin membesar pada saat itu. Malahan bukannya semakin mendingan, si induk tanaman malah mengeluarkan anak-anaknya dalam jumlah yang cukup banyak. Yang pada akhirnya Saimur sebagai perawat dari tanaman itu langsung dimakan secara hidup-hidup. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, tanaman-tanaman itu sudah diproduksi secara massal dan dijual kepada masyarakat. Walaupun mereka semua sama sekali tidak tahu betapa bahayanya tanaman tersebut bagi nyawa mereka. Jadinya setelah beberapa hari wabah tanaman raksasa pun sudah dimulai, yang mengakibatkan kehidupan di kota mulai hancur dalam seketika. Nggak kebayang sih gimana keadaannya kalau tanaman pemakan orang yang begitu besar sudah menguasai seisi kota dalam jumlah yang banyak. Tidak peduli tempat, tidak peduli situasi, tidak peduli waktu dan juga keadaan. Seluruh tanaman raksasa sudah mengancam kehidupan manusia dan film pun berakhir. Ya, pada intinya film ini mengingatkan gue kepada satu jenis tumbuhan yang bernama Venus flytrap. Tapi bedanya tanaman itu bukan memakan manusia, melainkan memakan serangga. Oke deh guys, mungkin sampai segini aja pembahasan dari film Little Shop of Horrors. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Slap bell.